Sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih berada di luar, kami persilahkan masuk ke dalam ruang rapat karena rapat akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat bapak-bapak, yang mohon maaf apabila saya salah, mohon diperbaiki. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Putri sebagai wakil dari Dinas Perumkin Kota Bogor. Terima kasih kepada Bapak Jamal sebagai Ketua RW Duta Kencana. Terima kasih kepada Bapak Denny. Terima kasih kepada Bapak Subandrio. Terima kasih kepada Bapak Agus Hidayat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para tamu undangan, para penghuni, pemilik, dan pengurus apartemen Bogor Valley. Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan ridhonya para tamu undangan, Bapak Ibu semua dapat hadir pada acara rapat pembentukan Panitia Musyawarah P3 SRS Bogor Valley 2021 yang diselenggarakan pada siang ini hari Minggu 28 November 2021 di Hotel Bogor Valley. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh pemilik dan penghuni, marilah bersama-sama kita memulai acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya informasikan susunan acara pada hari ini. Pembukaan oleh saya sendiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Poncok, kemudian laporan oleh Ketua Panitia Bapak Agus Mulyudono, pengarahan dan pembukaan pada saat diwakilkan oleh Bapak Putri, dan dilanjutkan dengan dimulainya acara yang dipimpin oleh Bapak Agus, kemudian berjalannya rangkaian acara sampai pemecahan fanmus dan penutupan. Sebelum memulai seluruh rangkaian acara, marilah bersama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, mohon maaf untuk tetap berdiri karena kami akan melanjutkan dengan doa dipimpin oleh Bapak Haji Poncok. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak agar acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ajaran agama Islam, dan bagi yang beragama lain bisa mengikuti dengan berdoa menurut agama masing-masing. Marilah kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu hadirnya Bu. Selamat datang Ibu Kepala Dinas Perumkin.
Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Acara selanjutnya adalah pembacaan laporan kegiatan oleh Ketua Panitia Penyelenggaraan Pembentukan Panmus kepada Bapak Agus Mulyodono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, Ibu undangan yang kami hormati, serta para penghuni, pemilik apartemen Bogor Valley yang saya cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita pada siang hari ini masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk mengadakan musyawarah. Bapak Ibu sekalian, sejak selesai sosialisasi pada tanggal 17 Oktober yang lalu, yaitu sosialisasi Permen 14/2021 yang melibatkan semua kepentingan. Alhamdulillah kami membentuk panitia baru. Jadi panitia sosialisasi ditambah dengan anggota baru yang terdiri dari kepengurusan Pak Budi dan kepengurusan Uria. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Panitia terbentuk pada tanggal 2 November 2021 dan sampai acara ini terselenggara, kami telah melakukan beberapa kali pertemuan atau rapat, tepatnya 3 kali, yaitu pada tanggal 10 November, 16 November, dan 26 November. Kenapa kok kami perlu pertemuan itu? Karena memang banyak hal yang harus disiapkan sehingga terselenggara acara ini. Sesuai dengan Permen 14/2021, undangan kepada pemilih telah disampaikan sejak tanggal 17 November. Jadi 11 hari. Kalau Permen minimal 10 hari, kita 11 hari. Melalui WA, undangan, flyer, dan spanduk, sehingga seluruh pemilih bisa memakluminya. Melalui Google Form kami mendapat konfirmasi karena kami juga kirim kuesioner. Dari 58 yang mengisi, alhamdulillah yang mengkonfirmasi hadir 41. Tapi tadi kami cek kepada petugas, yang hadir melalui online sudah 11 orang. Lalu yang offline jauh lebih banyak ini, hampir 50 orang. Jadi kurang lebih di dalam ini kapasitas cuma 100, tapi kalau kami lihat ini hampir 70 yang sudah hadir. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada para pemilik Bogor Valley apartemen yang sudah meluangkan waktu di hari Minggu ini untuk bermusyawarah dalam rangka pemilihan panitia musyawarah pembentukan P3 SLS. Oh, ditambah lagi. Nah, ini yang terbaru ya. Jadi yang hadir adalah 35 ditambah 24, 59 ya. Baik. Tambah panitia mungkin ya. Baik, karena musyawarah ini memang pembentukan panmus, tidak ada quorum berapapun. Jadi alhamdulillah pasti insya Allah, dan mohon doanya mudah-mudahan bisa terlaksana. Kami juga terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan amal baik dari panitia yang sukarela dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Demikian yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila terkadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Ibu Kadis
Perumkin Kota Bogor untuk memberikan pengerahan dan sekaligus sambutan pembukaan penyelenggaraan pembentukan Panmus Bogor kali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kabin Kapitmas. Bapak Kabin Kapitmas, ya, Babinsa tentara ya. Ya, ada Bu. Bapak Babin Kapitmas, Bapak Babinsa yang hadir tengah kita, Babin khusus Pak Agus luar biasa Siap. sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Pembentukan Panmus, dan khususnya yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan para penghuni atau pemilik Satuan Rumah Susun Bogor Valley, dan Pak Ustadz yang hadir juga, dan para tamu undangan semuanya yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas nikmat yang diberikan pada kita semua, khususnya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan bagi khusus nikmat sehat yang luar biasa. Pada hari ini kita sama-sama dapat bertemu di aula Hotel Bogor Valley ini bersama-sama untuk melaksanakan pemilihan panitia musyawarah. Kenapa saya sampaikan ini suatu hal yang momen sejarah, khususnya bagi Bapak Ibu semua sebagai pembina ataupun pemilik Satuan Rumah Susun Bogor Valley ini, karena hari ini kita sama-sama akan melaksanakan pembentukan daripada pemilihan panitia musyawarah tersebut. Dan saya berharap, saya hanya berpesan sebagai Kepala Dinas Perumahan, karena tugas kami awal adalah menghantarkan dalam hal tadi sudah terbentuk. Yang awal adalah yang diketuai oleh Pak Agus, yaitu panitia penyelenggara pembentukan Panmus. Setelah itu dilaksanakan sosialisasi, itu kewajiban kita, saya sebagai pemerintah. Selanjutnya apa kewajiban dari P3 SFS ini? Yaitu melaksanakan pemilihan panitia musyawarah. Tentunya terkait dengan hal-hal tahapan-tahapan tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, sudah memenuhi satu persyaratan sesuai dengan PP 12/2001 dan Permen yang mungkin sudah dipelajari sebelumnya. Saya berharap dalam pembentukan ini, dalam pemilihan panitia musyawarah ini, sudah tidak ada yang terkait dengan ketidakpuasan. Mari kita sama-sama bersatu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, dari kubu pengelola, kalau dibilang kubu nih kayak berantem aja. Mohon maaf ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi dari sisi pengelola dan dari sisi penghuni sudah sama-sama dapat diakomodir. Tentunya jangan sampai, karena ini ranah yang luar biasa, jangan sampai orang-orang yang memiliki, mohon maaf nih, yang memiliki hal-hal yang memang hanya untuk kepentingan pribadi akan mencampuri urusan kita semua yang ada di sini. Ini adalah kepentingan kita semua, kepentingan khususnya para penghuni pemilik rusun Bogor Valley, Satuan Rumah Susun. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena terkait dengan rumah susun ini dalam pengelolaannya, tentunya ini akan menjadi suatu masa depan bagi Bapak Ibu semua sebagai pemilik rumah susun. Mau diapakan satuan rumah susun ini nanti ke depan, itu terletak nantinya ada di tangan Bapak Ibu semua sebagai penghuni. Ibarat kalau kami tinggal di suatu wilayah atau daerah, itu seperti pemilihan ketua RW. Tidak mungkin kepengurusan atau ketua RW akan dijadikan adalah orang yang dari luar. Betul tidak? Ya, betul. Sama. Di sini ketua juga sama.
dijadikan nanti pengelola, tidak mungkin yang dari luar. Karena apa? Kalau dari luar, bagaimana dia akan bisa memahami, bagaimana dia akan mengerti apa yang kita butuhkan. Ini saya hanya berikan wacana-wacana terkait hal ini. Jadi kita dalam hal ini Bapak Ibu, saya mohon sebagai pemilik dan penghuni rumah susun harus kompak dari awal. Harus kompak. Ada ibarat pantun, kayu ting-ting makan opak. Yang penting kompak. Ini juga harus dilakukan. Harus dilakukan oleh Bapak Ibu di sini. Jangan mudah terprovokatori. Karena di sini ya masing-masing sudah bukan suatu rahasia umum lah. Tapi masa depan rumah susun ini atau satuan rumah susun Bogor Valley ini akan ditentukan di tangan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Sekarang ini mohon maaf, citra Bogor Valley satuan rumah susun coba seperti apa di luar? Ayo kita buat bahwa rumah susun Bogor Valley menjadi rumah susun yang memang berdaya guna, berhasil guna, dan dapat menciptakan, membanggakan masyarakat. Iya, kedepannya seperti itu. Dan jangan sampai kita mendengar di medsos, di media massa, di TV headline dengan kejelekan Bogor Valley. Nah, besok mungkin dengan hal-hal yang memang kreativitas warga satuan rumah susun terkait dengan kreativitas yang membanggakan untuk masyarakat Kota Bogor, khususnya Kota Bogor yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait hal ini sekali lagi saya berpesan jangan mudah terprovokator. Saya pun juga sama sebagai Kadis. Ayo memulai kayak apa? Saya kalau ke rumah saya balas, nggak saya balas WA-nya. Banyak ibu yang banyak intervensi. Mengaku belah saya. Sekarang saya mau tanya, Anda ini siapa? Apakah wali kota saya mengatur saya? Apakah pimpinan saya? Kami harus punya prinsip. Karena kalau tidak, nggak akan selesai masalah ini. Kapan Bogor Valley akan nyaman, tenang, aman yang memiliki satuan rumah susun ini? Kalau terus-terusan mau seperti ini kan terus, mau seperti itu kan terus. Ayo, sekarang ini dengan adanya pertemuan ini kita memberikan yang terbaik, percepat kalau bisa, percepat terkait dengan pembentukan ini. Karena bagaimanapun juga nasib ke depan satuan rumah susun Bogor Valley ada di tangan Bapak Ibu semua. Harus kompak, setuju? Setuju. Jangan mudah diprovokatori, setuju? Setuju. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita sukses ke depan. Bogor Valley khususnya satuan rumah susun dapat memberikan yang terbaik untuk Kota Bogor. Amin. Saat ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu RR Yuniarti Estining Tias SE yang telah memberikan sambutan sedikit tapi mantap katanya Ibu ya. Insya Allah acara ini berjalan dengan lancar, aman, barokah sampai selesai. Insya Allah. Selanjutnya adalah pembukaan acara rapat. Kami mohon kepada Bapak Agus Mulyodono untuk memimpin rapat dalam rangka pembentukan Panmus, dan kepada Bapak Agus kami persilahkan didampingi oleh Bapak Ponco dan Ibu Yuli. Silakan. Terima kasih Bu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para undangan, khususnya
para warga atau pemilik Bogor Valley yang saya cintai, izinkan saya untuk memimpin di sini amanah dari pertemuan sebelumnya. Di sebelah kanan saya ada Pak Ponco, juga panitia yang mengatur dari awal. Kalau Bu Yuli juga seksi repotnya, ya, dari mulai ngatur form-form begini apa. Namun untuk baiknya acara ini, kami mohon izin kepada peserta rapat, apakah setuju kalau kami memimpin rapat pembentukan Panmus ini? Baik, terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya sederhana seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi. Acaranya tunggal, cuma pembentukan panitia musyawarah. Namun demikian, saya akan coba aturannya, karena saya menyalin dari permen, ada aturannya ternyata. Ya. Jadi kalau boleh saya bacakan sekilas, nanti boleh dikomentari. Kalau tidak ada komentar lagi, nanti saya coba lanjutkan untuk minta persetujuan. Tentang tata tertib rapat pembentukan panitia musyawarah PPPSRS Bogor Valley Apartemen 2021. Nama kegiatannya adalah musyawarah pembentukan panitia musyawarah Panmus PPPSRS. Waktu dan tempat: musyawarah pembentukan Panmus dilakukan pada tanggal 28 November hari ini, bertempat di Bogor Valley lantai 7. Agendanya, musyawarah pembentukan Panmus meliputi pembacaan dan pengasahan tata tertib musyawarah, lalu mekanisme pencalonan Panmus, pemilihan Panmus, lalu pengesahan Panmus. Itu acara pokoknya. Sedangkan peserta, alhamdulillah, seluruh pemilik Bogor Valley mempunyai hak sebagai peserta pembentukan Panmus. Alhamdulillah, kalau Bapak Ibu tadi sudah dikasih nama, itu ada yang spidolnya merah, ada yang spidolnya hitam. Itu ada artinya, ya. Jadi kami melalui kemarin online maupun offline itu kami sudah memberikan hal khusus, ya. Khususnya kenapa? Nanti peserta itu, lalu seluruh peserta mempunyai hak berbicara, hak suara, hak dipilih, dan hak memilih. Jadi ini punya kita, untuk kita. Jadi kita boleh mengajukan diri sebagai Panmus. Lalu yang C, peserta dapat berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan rapat. Kenapa? Supaya tertib. Jadi boleh angkat tangan, baru nanti dikasih kesempatan untuk berbicara. Peserta berkewajiban untuk mensukseskan jalannya rapat pembentukan Panmus ini. Dan terakhir, peserta wajib mematuhi tata tertib. Lalu pimpinan rapat, tadi sudah disampaikan bahwa rapat dipimpin oleh kami bertiga, ya. Kami bertugas mengatur jalannya rapat, memberi izin pada peserta untuk berbicara, mengarahkan atau menghentikan pembicaraan yang menyimpang dari tujuan rapat. Sedangkan persidangan atau rapat sendiri, sidang membahas agenda pembentukan Panmus, lalu hasil sidang merupakan keputusan dan ketetapan pembentukan Panmus dan tidak dapat diganggu-gugat karena memang hasilnya kita sendiri yang menentukan. Mekanisme pemilihan Panmus. Nah, peserta yang berdomisili dan berKTP di di Bogor Valley Apartemen berhak mencalonkan diri sebagai Panmus. Jadi peserta yang berdomisili dan berKTP di Bogor Valley Apartemen berhak mencalonkan diri sebagai Panmus sesuai arahan Bu Kadis. Masa orang luar, jadi
nggak boleh orang luar yang tinggal di sini, ya. Jadi saya senang Ibu, sesuai dengan permen ini sesuai dengan keinginan warga. Ya. Jumlah panmus adalah 7 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 4 anggota yang seluruhnya adalah pemilik yang berdomisili dan ber-KTP di Bogor Valley Apartemen. Dalam hal calon lebih dari 7 orang, peserta dapat membentuk calon panmus baru yang berjumlah 7 orang lagi, sehingga dimungkinkan ada beberapa kelompok calon panmus. Kalau di sini ada 70, semua menjadi panmus, ada 10 kelompok panmus. Tapi kita milahnya 7. Kenapa? Nah, nanti ada lanjutannya, ya. Pengambilan keputusan berasaskan musyawarah untuk mufakat, itu yang utama. Jadi kita musyawarah dulu. Bila mufakat tidak tercapai, bisa diadakan lobbying dengan waktu yang ditentukan dalam rapat. Nanti kita tentukan kalau perlu lobby berapa lama. Lalu bila poin B tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Jadi ini terakhir, ya. Lain-lain, tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ini belum akan saya minta disetujui atau tidak, tapi saya kasih pengantar dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, penghuni Bogor Valley Apartemen, untuk menjadi panmus atau tugas panmus, ini kalau dibaca ternyata dari A sampai O. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Itu tugasnya panmus. Jadi sebelum bertugas, izinkan saya membacakan tugas Bapak Ibu yang terpilih nanti. Ya. Pertama, A, menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah pembentukan PPPSRS. Kalau kemarin di ultimatum tuh, panitia sosialisasi kalau bisa sebulan. Alhamdulillah Bu, sebulan, memang lebih harinya, tapi bulannya masih kemarin Oktober, sekarang November. Yang kedua, B, menyosialisasikan jadwal musyawarah kepada seluruh pemilih. Ya, hampir sama ini dengan sekarang ini, yaitu untuk mengadakan pembentukan P3SRS, yaitu harus sosialisasi. Lalu yang C-nya, menyiapkan dan menyampaikan undangan musyawarah pembentukan PPPSRS, sama. Nah ini, menyusun rancangan tata tertib musyawarah pembentukan PPPSRS. Jadi tata tertibnya harus disusun juga. Namun di dalam anggaran, di dalam permen ini sebagian ada, ya tinggal dilanjutkan. Menyusun rancangan agenda musyawarah. Yang F-nya, menyiapkan daftar hadir musyawarah pembentukan. Yang G-nya, menyiapkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bapak Ibu, jangan takut. Permen ini di belakangnya sudah ada kerpeannya. Tinggal diisi substansinya yang sesuai dengan Bogor Valley. Tadinya saya, waduh, bikin anggaran dasar, bikin anggaran rumah tangga, tapi memang itu harus dibuat. Jadi Panmus menyediakan itu, ya, disesuaikan dengan Bogor Valley. Lalu menyiapkan rancangan tata tertib kepenghunian. Kalau kita mah udah ada, tinggal diperbarui, ya. Dari yang kita ini unik, ya. Jadi kalau boleh dibilang Bogor Valley ini unik, ya. Pernah ada 2 periode kepengurusan, ya, tapi dua-duanya belum sah, ya. Jadi unik. Nah, mudah-mudahan ini sekarang bisa sah. Lalu berikutnya, menyiapkan rancangan program kerja pengurus. Jadi nanti pengurus yang terpilih, program kerjanya yang bikin Bapak Ibu Panmus, ya. Panmus bolehlah nanti dibantu sama siapa yang dekat, yang biasa. Jadi P3SRS itu menjalankan perintahnya
Panmus. Kenapa? Karena Panmus mewakili kita semua. Karena nanti kita pilih. Ya. Jadi nggak bisa seenak sendiri gitu P3 SRS-nya ya. Jadi program kerjanya yang nyusun adalah Panmus. Lalu berikutnya melakukan konsultasi. Nah ini penting yang J. Melakukan konsultasi kepada instansi teknis pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan. Ya, jadi kalau kami ke Kadis Perumkim, ya, alhamdulillah lancar, kita bolak-balik WA-an tentang pelaksanaan ini. Ya. Lalu K-nya menyelenggarakan musyawarah untuk pembentukan P3 SRS. Yang L-nya menyiapkan, ini penting juga nih, draft fakta integritas pengurus dan pengawas terpilih. Jadi nanti dibuatkan fakta integritasnya. Lalu M-nya menyusun risalah dan hasil keputusan musyawarah. Yang N-nya mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada pemilik. Dan O melaporkan secara tertulis hasil musyawarah kepada instansi teknis pemerintah atau pemerintah daerah atau kota. Ya. Itu tugasnya. Jadi A sampai O. Sedikit saja mungkin informasi, kami memang panitia ini ada 11. Tapi yang bisa ketemu hadir cuma 5. Selebihnya WA, selebihnya beberapa kali sebelumnya Zoom ya. Jadi saya nggak kebayang nih kalau 7 nggak kompak kayak apa ya, padahal PR-nya banyak. Nah untuk itu sebelum kita melakukan pemilihan, mohon izin yang saya bacakan tadi, apakah ada komentar, apakah ada masukan, kami beri kesempatan kepada peserta rapat untuk mengajukan atau mengangkat tangannya tentang tata tertib tadi. Baik, ada satu, monggo. Saya kayaknya punya 3. Mohon dicatat Pak. Boleh nanti nyebutkan nama sama unitnya. Mungkin kesempatan pertama kita kasih 3 dulu ya. Pertanyaan. Boleh langsung ya Pak? Boleh. Selamat sore Pak Agus dan Ibu Kadis. Luar biasa, maksudnya hari ini bisa ada acara seperti ini karena sudah lama sekali seperti itu. Maaf, nama sama unitnya Mbak? Nama saya Ibu Yohana, unitnya C15007. Saya menambahkan untuk tugas Panmus dari yang Bapak bacakan A sampai O. Kebetulan saya bekerja di bagian keuangan. Di sini saya tidak melihat apakah pertanggungjawaban keuangan, karena kita sudah pernah ada 2 pengurus. Pertanggungjawaban keuangannya itu di tim Panmus atau di P3 RS yang akan terpilih, seperti itu Pak. Karena terakhir dari informasi yang saya dapat untuk kepanitiaan pembentukan Panmus untuk masalah dana juga hanya di cover oleh satu pihak, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yana. Ada lagi, satu lagi tadi bapak-bapak. Jadi saya pemilik ya dari B005010 atas nama Ana. Saya mau menanyakan ya, kemarin itu kan kasusnya bahwa belum ada pengurus yang sah ya, karena memang belum semuanya, dua-duanya belum dicatatkan di Pemkot Bogor. Nah saya mau tanya, ini sebenarnya jadi kan ada yang bayar ke paguyuban di Bank Buria, ada juga yang bayar ke pengelola. Tapi pada dasarnya sebenarnya bukan gini loh, konflik itu bukan antara
pengelola dengan pemilik. Ya, itu perlu dicatat. Jadi ini ada dua kubu yang sama-sama pemilik. Itu bayar satu pihak itu ke pengelola, satu pihak itu ke paguyuban. Nah, ini saya pikir di sini harus ada juga keterwakilan dari para pemilik yang juga bayar ke pengelola, bukan artinya pro pengelola ya. Jadi di sini bukan konflik itu terjadi antara pengelola dengan pemilik, tapi ini kita udah terpecah belah antara pemilik yang bayar ke pengelola dan bayar ke paguyuban. Jadi bagaimana supaya ini kita juga pemilik yang bayar ke pengelola itu bisa diakomodasikan, jadi sama-sama bisa diakomodasikan baik dalam panmus ataupun pengurus. Jadi kalau menurut saya memang sebaiknya itu kita kolaborasi, karena di sini kita dua-duanya pemilik loh. Walaupun saat ini mungkin sebagian masih bayar ke pengelola, jadi bukan berarti kita itu dianggap pengelola gitu loh. Nah, itu saya pikir itu sebaiknya memang untuk pembentukan baik panmus itu kita semua pemilik itu terwakili. Juga untuk pengurus, kalau saran saya sebaiknya tuh separuh-separuh gitu loh. Jadi kita benar-benar bergabung, nggak blok-blokan lagi. Dan kemudian saya juga minta, karena ini kan dua-duanya belum sah ya, tapi sudah menarik IPL. Nah, saya inginnya itu ada audit untuk kedua belah pihak pengurus, baik pengelola, jadi bukannya apa-apa ya. Dan audit tiap tahun itu memang harus ada dan harus transparan untuk melihat IPL kita sebenarnya kemana larinya. Jadi baik yang pengelola, pengurus dari pengelola yang tidak sah, juga pengurus dari paguyuban yang juga sama-sama tidak sah karena belum tercatat dua-duanya itu di Pemkot, itu saya minta diaudit. Dan itu menurut saya suatu keharusan ya, karena di mana-mana organisasi selalu itu ada audit tahunan. Jadi itu yang utama. Jadi kita tahu kemana IPL kita. Karena pada dasarnya walaupun kita bayar ke pengelola atau paguyuban, kita sudah bayar. Jadi kita berhak menuntut kemana pertanggungjawabannya. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Bapak Ibu sekalian, nanti satu lagi ada pertanyaan ya, nanti kita tutup. Jadi sekali lagi mohon pertanyaannya nanti ini yang berikutnya berkaitan dengan tata tertib dulu. Jadi saya sudah catat yang nanti itu mumpung kedengeran nih sama calon-calon panmus. Jangan sampai ini nanti terlewat ya. Jadi saya bukan tidak mau menjawab, memang tidak berhak menjawab karena saya hanya mengantarkan untuk panmus. Jadi kalau boleh, jadi pembicaraan kita adalah tentang pembentukan panmus. Tadi perihal yang pernah terjadi yang kita alami, itu sebagai bahan pelajaran kita. Kalau kata Bu Kadis, masa mau digitu-gituin terus? Nah, ya. Jadi kita balik ke rel yang seharusnya. Baik, mungkin satu lagi untuk sesi ini. Ini ada dua nih. Mana duluan ya? Lagi ya. Tadi boleh yang depan. Monggo. Singkat, padat. Baik, selamat sore. Nama saya Irang dari B911. Jadi pertama saya baru sadar sekarang juga sih bahwa si panmus ini ternyata termasuk di dalam tugasnya adalah penyiapan tata tertib penghuni dan juga untuk menyiapkan rancangan program kerja. Jadi nanti si pengurus hanya menjalankan. Artinya kan peran si panmus ini besar sekali dan menurut saya berarti di mekanisme pemilihan panmus nanti
Berarti juga di situ harusnya langsung ditanyakan komitmen para pengurus tersebut terkait dengan peraturan tata tertib itu kan ya. Karena yang saya ketahui sampai sekarang, karena kita belum pernah ada perubahan tata tertib, saya masih asumsikan buku tata tertib yang saya pegang sejak saya beli apartemen itu masih berlaku. Dan sampai sekarang saya lihat pelanggaran tata tertib di situ sudah banyak sekali, termasuk tujuan penggunaan unit dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya hanya memastikan di situ. Jadi supaya kita tidak terburu-buru di sini, dan apakah di sini kan lamanya kita lakukan musyawarah di sini kan hanya sampai jam 4 di jadwalnya. Kalau misalnya sampai jam 4 tersebut tidak ditemukan mufakat, kira-kira aturannya seperti apa? Karena itu aja. Terima kasih. Baik, saya jawab satu-satu ya. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Jadi untuk Bu Yohana, pertanggungjawaban ya mengenai laporan keuangan di Permen ada juga Bu. Nanti P3 SRS terpilih ya, sebelum melakukan itu harus terima hasil audit dari PSRS, PPPSRS yang pernah ada. Saya baca itu harus. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, kita sebagai pemilih bukan menuntut, memang sudah diarahkan. Jadi harus dapat. Kasihan P3 SRS-nya yang akan jalan kemudian ya kalau nggak punya itu. Saya sepintas saja. Lalu ya kalau tadi Bu Ana konflik antara pemilik sama pemilik sama pengelola, intinya satu sih Bu. Kita ini ibaratnya yang punya rumah, kita yang ngatur pengelola. Pengelola sebentar, bukan terbalik, pengelola ngatur pemilik ya. Jadi jangan terbalik ya. Jadi pemilik yang ngatur pengelola. Ibarat kita punya asisten rumah tangga, kalau nggak cocok ya tak ganti ya. Ya. Lalu yang ketiga, kalau audit saya setuju ya, kalau audit setuju. Lalu Bapak, betul Pak, kita hanya dibatasi waktu sampai 4. Biar Panmus ini, makanya Panmus sebenarnya mesti kompak, karena PR-nya banyak ya. Jadi kalau kami melihatnya adalah karena jujur Pak, kami cek, kami online masuk 56 yang ngisi Google Form. Alhamdulillah sih 41 yang bersedia datang meskipun kenyataannya tidak. Di situ kita minta supaya nggak repot, upload SHM atau akte jual beli atau PPJB yang di depan notaris dengan berbahasa. Itu satu. Oh iya, dia pemilik. Kedua, kakak. Kenapa kakak? Karena bisa jadi yang punya bapaknya, yang tinggal anaknya. Nah, kalau dia mau hadir boleh, tapi di dalam satu kakak. Yang ketiga, KTP. Dari sekian banyak, kemarin saya baru lihat hanya 6 yang ber-KTP Bogor Pale. Ini ada Lurah, Pak RW di sini ya. Nah, bisa jadi kalau mau jadi ngurus di sini apa semua, tinggallah di sini, biar nyaman gitu ya. Ngelola ya. Jadi pengurus, monggo silakan. Jadi sekali lagi, betul sekali Pak. Jadi apa yang disampaikan Bu Kadis, yang tinggal di sini, yang punya hak untuk dipilih jadi Panmus. Nah, bagusnya dalam musyawarah ini, kami yang di sini, kami tidak boleh jadi Panmus. Karena sepakat itu, ya. Kami pemilih tapi nggak boleh jadi Panmus. Sebaliknya, yang Panmus nanti tidak boleh jadi ketua P3 SRS. Oh kan? Jadi kita ini cuma ngantarkan aja Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan selesai Pak. Dari sekian banyak, masa sih cari 7 nggak ada gitu ya. Jadi sekali lagi, mungkin tadi masih ada satu pertanyaan. Saya buka satu lagi sebelum saya menanyakan sekali lagi. Kalau tata tertib ini bisa disahkan, saya lanjutkan. Cuma saya kasih kesempatan satu lagi. Monggo, silakan Ibu. Selamat sore Bapak-Bapak. Ini saya dari pemilik 3 apartemen ya, 18-2, 10-2, 15
9, 11, 5 sama A3A 9. Ini Namanya Ibu, namanya Reni. Reni. Ya. Itu sebenarnya tadi sudah akan dibahas, tapi sudah dari ibu-ibu sudah dibahas masalah yang IPL itu ya. Itu saya nggak akan ulang lagi. Seperti Bapak bilang itu untuk nantinya. Tapi masalahnya itu di sini Pak. Ini bentuk apartemen, apa rumah susun, betul apa rumah susun yang diharuskan seperti yang saya lihat di Jakarta yang rusun-rusun bantuan itu kan harus punya KTP, harus tinggal di situ. Kalau apartemen itu Pak, ya maaf-maaf aja ya, setahu saya nggak mungkin orang kalau gitu saya diharuskan beli apartemen cuma 1 unit aja dan harus tinggal di situ. Kan nggak relevan kan Pak? Iya nggak? Jadi kalau masalah kita nggak ikut Panmus, nggak ikut jadi PPS, saya juga nggak berminat. Tapi paling nggak, kalau kita dihargai, kita sebagai pemilih, kita pun punya hak wewenang untuk bersuara kan. Saya terus terang nggak akan berminat untuk jadi panitia atau apa, tapi sebagai pemilih, dan mau ya dihargai kan Pak? Ya nggak? Kalau sekarang seperti tata tertib yang ada, nggak karuan gitu, ya seperti yang Bapak tadi siapa disebutkan itu. Peraturannya ini apartemen, apa disewakan jadi rumah sewaan, atau jadi motel yang sewa harian, jam-jaman, itu merusak citra. Jadi kalau saudara saya nanti saya datang sini, wah silakan. Dan itu seperti yang Ibu diutarakan dari dinas, itu memang namanya jelek sekali. Saya ditegur semua saudara semua, apa kamu punya apartemen nggak karuan begitu. Itulah Pak yang saya kurang setuju. Kalau masalah hak perpecahan hal apa itu saya nggak tahu, dari dulu saya nggak ikut campur. Yang mana yang oke, yang disetujui akan saya ikutin. Ya, tapi masalahnya kalau pembayaran seperti yang disebutkan Ibu tadi, IPL, saya membayar kalau 1 hari didenda 50.000, tapi ada orang yang bayar nggak sampai 2 tahun nggak bayar juga nggak masalah. Nah itulah yang tidak mengenakkan. Saya sudah bertahun-tahun saya nggak pernah urusan ke sini, tapi berhubung makin lama makin berdampak ke kepemilikan saya, jadi saya terpaksa mesti berbicara. Jadi untuk Panmus selanjutnya, untuk PPS selanjutnya mohon ditertibkan yang benar. Yang mana yang itu saya ikut nggak masalah. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Reni. Alhamdulillah sudah terwakili unek-unek saya dan unek-unek pemilik apartemen. Jadi betul sekali Bapak Ibu sekalian, jadi seseorang memiliki apartemen itu banyak tujuannya, ya. Cuma tadi, tujuan apartemen apa? Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar waktu kita sosialisasi, ya. Jadi sekali lagi, ini PR buat Panmus untuk menyusun, khususnya nanti tata tertib yang sudah berapa ya? 7 tahun mungkin ya, udah nggak diperbarui lagi dan banyak dilanggar, betul sekali, ya. Dan satu hal, saya pengen ini, tadi sambutan Bu Kadis bagus sekali. Apartemen di Bogor ini, kalau nggak salah, belum ada yang benar pengaturannya. Kalau nggak salah ya, yang jadi itu. Contohnya misalnya, yang mau jadi aja nggak jadi-jadi. Ya, El Centro, topping off-nya Pak Wali Kota. Tapi saya pilotkan, saya ada di situ, keluar pilot. Ada satu lagi, Gardenia sedang proses juga, saya itu kan juga, tapi alhamdulillah Januari katanya dibangun, dilanjutkan karena udah 80%. Satu lagi di mana? Dramaga P3SRS-nya sampai sekarang tidak ada. Jadi ini memang tantangan nih buat Bu Kadis sama kita juga nih pemilik-pemilik, ya. Jujur aja, dulu kan lagi booming nih apartemen. Sama dengan Ibu, kalau Ibu punya 5 di sini, 5 di sana, kalau yang lain-lainnya satu, tapi sama nasibnya. Ya. Nah, kita ingin dengan P3SRS terbentuk nanti melalui Panmus yang akan kita bentuk, mudah-mudahan harapan kita semua bisa jalan. Ya. Karena kita pemilih. Dan satu Bu, memang kenapa kok KTP nggak? Jujur saya juga KTP nggak di sini Bu, makanya saya nggak punya hak. Tapi yang berhak untuk tahu mengatur itu
memang yang berKTP di sini, masuk akal juga. Jadi menurut saya cukup fair, ya, cukup fair. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan pertemuan ini mungkin nggak terlalu lama, ya. Yang penting kita kompak aja. Ya. Kalau saya coba tanya, apakah tata tertib ini bisa disetujui? Alhamdulillah. Oke. Nah, tinggal sekarang saya kan nggak hafal nih. Kalau setuju, boleh bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa tinggal di sini, ya, yang berKTP di sini, saya nggak tahu, boleh angkat tangan atau saya kasih kesempatan 10 menit untuk masing-masing mengelompok untuk membentuk 7 orang, ya. Karena bagaimana? Oke, saya kasih waktu 15 menit, boleh? Ya, oke, baik. Ya. Kalau udah ngumpul 7 orang tersebut misalkan, terus dari 7 orang tersebut misalnya kita nggak puas, kita akan diberi kesempatan lagi untuk membentuk 7 orang lagi atau bagaimana, Pak? Gini Pak, kan nggak puas di mana ya, belum ngapa-ngapain. Karena kan pasti kita akan nanya-nanya lagi si 7 orang ini, rencana kerjanya mereka sebagai panmus seperti apa? Kalau rencana kerja sudah sesuai dengan ini Pak, pasti itu. Rencana kerjanya sudah di-guidance oleh Permen. Mereka hanya mengantarkan untuk pemilihan P3 SRS. Nah, cuma memang Pak, apakah cukup 2 minggu, apakah cukup 3 minggu, atau sebulan untuk P3 SRS, untuk Panmus ini pemilihan P3 SRS terpulang kepada mereka. Karena jujur Pak, setelah sosialisasi itu mereka, saya juga jadi ikut-ikutan nih, baca apa semua, mereka ternyata oke juga, kompak juga. Jadi saya telepon-teleponan, WA-an, gini ya ternyata, minat nggak? Enggak, minat nggak? Waduh, aku nggak KTP sini, minat nggak? Nah, rupanya nggak mudah memang. Tapi kita harus menghargai memang yang tinggal di sini punya kesempatan untuk jadi panmus. Jadi balik lagi Pak, kalau puas nggak puas ya memang belum kerja, ya. Atau kalau saya berharap Bapak punya KTP sini masuk. Oke. Cuman maksud saya gini Pak, kalau saya pribadi saya mau garis bawahi di sini. Konsep saya yang pertama, ini kan dia akan mengantarkan untuk pembentukan P3 SRS. Berarti mereka harusnya kan akan memberitahukan syarat untuk jadi P3 SRS itu seperti apa. Apakah ada kaitan penyelesaian masalah keuangan dulu atau tidak, karena bisa konflik of interest. Kalau misalnya P3 SRS dibentuk sebelum penyelesaian masalah keuangan ini. Kedua, saya butuh jaminan. Calon-calon panmus ini nih butuh jaminan katanya apa? Iya, enggak, mohon maaf, bukan saya jaminan. Pak, nggak usah tegang-tegang Pak ya, aduh, santai aja tapi serius. Iya Pak, nggak minat juga, cuman soalnya gini, saya garis bawahi yang tadi Pak, tata tertib sama rancangan program kerja. Saya takutnya, saya pribadi, mohon maaf, saya jadi terlalu fokusnya awalnya itu pada P3 SRS-nya. Namun mengetahui bahwa ternyata tata tertib penghuni dan program kerja P3 SRS ternyata disusun oleh si Panmus, saya jadi lebih hati-hati gitu loh di sini, karena takutnya ujung-ujungnya ya, karena banyak hal-hal bersifat kepentingan di sini yang justru hubungannya sama tata tertib. Jadi mungkin itu sih Pak, saya nggak mau ntar ujung-ujungnya jam 4 diskakster gitu loh. Yuk pilih, kita harus kompak gitu loh, tapi paham. Gitu sih. Oke. Baik, satu lagi sebelum saya jawab, ini menarik. Jadi untuk mengantarkan jadi pemilihan ya, ada satu lagi Bu yang kaos hitam ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poni Agus Setiawan, pemilik A21A. Saya ingin bertanya terkait KTP sini itu tadi Pak. Jadi ketika saya beli unit di sini itu, saya sempat nanya dulu kepada pengelola gitu ya, salah satu pengelola, ada RW-nya nggak di sini? Tapi waktu itu jawabnya belum ada Pak, situ RW-nya di sini. Gitu.
Misalnya karena saya ingin tadinya pindah KTP sini terus terang gitu ya. Tapi sebetulnya rumah mertua gitu ya, kebetulan di seberang sini, gitu seberang jalan ini. Nah, jadi nggak jauh. Nah, jadi kalau saya ke sini biasanya suka jalan dari rumah ke sini. Nah, kebetulan di sini yang tinggal anak saya di sini. Nah, terkait KTP sini tadi, gitu ya, sehingga saya waktu itu bikin KTP akhirnya numpang di mertua gitu, yang terletak di seberang jalan sini. Nah, terkait tadi pemilik itu ber-KTP sini atau tidak, apakah KTP di seberang jalan sini masuk di sini atau tidak gitu ya? Karena waktu itu ketika saya di sini katanya belum ada RW di sini, akhirnya saya buat di sana gitu. Nah, katanya tahu katanya sekarang sudah ada RW-nya, misalnya seandainya ada RW di sini ya mungkin kita bisa buat KTP di sini. Terima kasih saja dari saya. Baik, terima kasih Pak, menarik juga. Bapak Ibu sekalian, kami sebetulnya mengundang Dukcapil. Ya. Kami sampai mengundang itu. Saya nggak tahu, saya karena belum hafal. Oh, nggak hadir ya. Tapi kita diskusi juga sama dia. Ya. Jadi sebetulnya pertanyaan tadi yang jawab beliau. Tapi kalau simpelnya terbiasa Pak, tetap harus ke sini. Karena yang lain ada, saya sebelah Bapak itu Pak RW. Pak siapa ada Pak ya? Oh Pak RW ya. Insya Allah Pak, kita keluarga semua nih Pak ya. Jadi insya Allah ya. Jadi nggak Pak RW kalau mau KTP ke sini kumaha? Ya, insya Allah. Jadi ya. Tadi pertanyaan menarik Pak, nanti Panmus mohon nanti terbuka. Panmus terbuka masukan daripada pemilik atau penghuni di sini. Apa yang mau dimasukkan, mungkin nanti sebelum pemilihan P3SRS-nya ada forum kecil, terutama yang sudah terpilih ya nanti. Ada forum kecil masukan apa sih untuk membuat program kerja itu? Boleh. Karena mungkin 7 saat ini ya bukan untuk buat program kerja, tetap pilih dulu, nanti baru kerja. Jadi mohon dicatat Bapak ini unit berapa? Itu masukannya pasti banyak itu ya. Mohon dicatat aja. Jadi sekali lagi mohon aktif para pemilih biar guyup, biar kompak gitu. Nah saya anjurkan ya yang punya toko-toko atau warung-warung di bawah dikasih kesempatan untuk buka untuk lobby-lobby untuk ngobrol-ngobrol ngasih masukan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu 30 menit lagi. Panitia sudah mencoba, tapi mungkin juga bisa ada yang terlewat. Jadi kami itu sudah, karena yang online kita punya scan-nya, yang tulisan merah itu KTP Bogor Vale Apartemen. Tapi yang tadi daftar langsung juga dilihat sudah merah juga. Monggo silakan cari yang merah-merah untuk kumpul. Kita kasih waktu 15 menit. Kalau sudah ketemu 7, silakan mau dari mana aja. Pak, saya 7 kelompok A. Pak, saya 7 kelompok B. Pak, saya 7 kelompok C. Nanti kita pilih. Kalau mau seru-seruan boleh nanti 7A mau speech apa, B apa, kita kasih kesempatan masing-masing 3 menit gitu untuk tadi istilahnya aku mau jadi Panmus karena begitu-begitu. Ya, baik. Saya skor untuk lobby-lobby selama 15 menit ya, tapi kalau kurang dari itu juga boleh. Untuk itu rapat kami skor selama 15 menit. Silakan. Ya. Waktu agak lewat 5 menit, memang tadi saya lewatkan 5 menit. Jadi insya Allah saya melihat ini ada 2 papan tulis. Sudah ada kelompok ya grup 1. Di sebelah kiri kelompok Vale. Oh belum ada lagi. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini sedikit masukan ya. Panmus ini bukan kartu mati ya. Oh kalau Panmus nggak. Mereka yang mengatakan P3SRS atau pengurusnya. Pengurus itu bisa 1 atau bisa paket, nanti tergantung mereka yang membuat. Jadi kesempatan Bapak Ibu untuk memilih calon ketua P3SRS dari sekarang sudah boleh ya. Nanti siapa yang mau dipercaya ya, diamanahkan, monggo silakan. Kalau mereka ini
Nah ini tadi ada pertanyaan, Panmus ini kan sebagian, kalau yang jelas ketuanya tidak boleh jadi ketua P3SRS, nggak boleh di dalam ininya. Nah cuma yang lainnya saya belum nemu nih, bolak-balik saya balik ya untuk pengurus yang lain. Ya. Jadi kalau sementara ini belum dijawab. PR ya. Jadi insya Allah yang jelas kalau ketua panitianya ya tidak boleh mencalonkan diri, ketua Panmus tidak boleh mencalonkan diri sebagai ketua P3SRS. Sementara itu dulu Pak Agus. Jadi kalau silakan Bu Ana kalau masalah ya. Mohon maaf Pak Agus, mungkin kalau terkait peraturan mungkin kita ada Ibu Kepala Dinas Perlu, mungkin kita bisa tanyakan langsung Pak terkait boleh tidaknya dari Panmus selain ketua menjadi pengurus, mungkin bisa Pak? Tadi sudah saya tanyakan, ini lagi apakah pertanyaannya dari luar Bu, apakah Panmus ini kalau untuk jadi ketuanya mungkin nggak boleh. Nah kalau misalnya anggota yang lain tapi tidak menjadi ketua tapi jadi pengurus, apakah diperkenankan? Sesuai dengan aturan Pak, sebetulnya hal ini kan kita mengacu pada Permen nomor 14 tahun 2021. Dan di sana karena tadi disampaikan bahwa itu ada krisis SDM yang ada di kita ya Pak, sumber daya manusianya itu dimungkinkan saja. Jadi yang penting tidak menjadi ketua dalam Panmus di sini. Seandainya nanti dalam pemilihan pada waktu P3SRS ini terpilih anggotanya, itu masih dimungkinkan. Karena bagaimanapun juga tadi keterbatasan dari sumber daya manusia yang memang yang ada di pemilih Bogor kali ini. Dan saya juga berharap bahwa ini menjadi suatu acuan kita terkait dengan tahapan-tahapan ini. Jangan sampai tahapan-tahapan ini karena ada sesuatu hal yang memang menjadi polemik sehingga ini akan stuck gitu. Jadi terus maju. Jadi karena kalau tidak seperti itu nanti kapan selesainya? Dan tadi saya melihat bahwa ada beberapa hal permasalahan yang cukup krusial yang ada yang sangat penting di apartemen di Rusun Bogor kali ini, seperti terkait dengan harus ada audit terkait dengan keuangan dan sebagainya. Kita masih butuhkan waktu yang cukup lama juga, dan kita harus betul tahapan-tahapan ini harus sesuai supaya nanti pada waktu terpilihnya P3SRS ini betul-betul begitu terpilih, begitu langsung bisa melaksanakan tugasnya. Karena jadi jangan sampai polemik-polemik yang memang bisa menjadi suatu kebijakan ataupun apa bisa kita selesaikan bersama. Asal kita sepakat kompak gitu aja. Itu saja. Makasih. Baik, sudah terjawab Pak Agus Ganda, Bu Ana. Jadi insya Allah dibolehkan asal tidak ketua. Ya, jadi bersyukur kita. Jadi kita bisa kompak, bisa guyup lagi karena memang kurang. Ya, jadi mudah-mudahan kita terakomodir semua. Baik, saya dengan ini sidang saya buka lagi ya. Tek. Alhamdulillah. Bapak Ibu, seperti yang tertera di sini, alhamdulillah kita sudah punya 7 orang yang akan menjadi Panmus. Nah, yang pertama adalah Pak Komar, lalu Pak Komar, Pak Surya, Pak Rahadi, Pak Satreno, Pak Rizky, Bu Yani, dan Ibu Ines. Ya. Berapa? Oh ada. Kita tunggu Pak. Insya Allah kita tunggu. Silakan ditulis. Kalau ada 1 lagi, 7 1 lagi lebih bagus. Ya. Kenapa?
Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kita 7 Pak. Bukan satu kelompok. Satu kelompok lagi ya? Satu kelompok lagi. Oh enggak, 7. Cukup 7 Pak. 3 sama ketua, sekretaris, saudara, terus 4 anggota. Intinya begini Pak, ini kan tugas ya. Unak-unak apa semua, monggo silakan disalurkan. Toh kita tahu unitnya juga, ya. Kita tahu unitnya. Insya Allah, karena kita udah tahu sekarang ini, tahu unitnya. Kalau perlu nanti HP-nya pun kita di grup. Sebetulnya usul Pak Vence bagus waktu kemarin sosialisasi. Saya ini masih belum juga masuk ke grup ada yang dikelola sama-sama ya saya bilangnya. Pokoknya saya itu cuma satu dulu punya, saya 2, masuk 2 grup. Karena memang saya bisa kesana bisa kesini, gitu, ya. Iya, tapi karena HP-nya hilang jadi nggak masuk lagi. Ya. Jadi Pak Vence boleh nih Pak kita satuin, begitu ya. Kalau perlu bukan WA sekarang ini kan WA cuma 250 sekian. Kita bikin Telegram. Nah, Telegram bisa sampai ribuan. Ya. Anggota kita, pesen lagi 1 nih Pak. Bapak Ibu sekalian, panmus ini berat. Karena akan sah kalau yang hadir 50% plus 1. Berarti pendataan tuh nanti harus betul-betul cermat. Artinya apa? Yang punya unit mesti terdata semua. Kalau enggak, saya nggak tahu sampai berapa kali sehingga jadi bisa. Ya, biar ada panmus ya. Kalau sekarang nggak cukup, ya, biar ada panmus. Karena 50% plus 1. Ya. Kalau sekarang berapapun korum oke. Tapi nanti 50% plus 1. Ya. Baik. Kalau nggak ada lagi, dengan izin Bapak Ibu sekalian, saya bertanya sekali lagi, apakah Flor menyetujui panmus ini kita sahkan? Sah, alhamdulillah. Pertanyaan semuanya. Alhamdulillah ya. Saya padahal sudah menyediakan blok note lembarnya ada 100 kalau voting. Ternyata mufakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan buatkan berita acaranya. Alhamdulillah Bu Kadis ada, acara juga ada. Perlu ke depan nggak ini? Nanti, boleh ya. Silakan, yang nama-namanya aja dia. Yang nama-namanya ada boleh. Bisa tahu semuanya, nanti saling mengisi. Silakan pertama, Bapak Komar. Silakan ke depan Pak Komar. Ayo. Silakan. Ini ya, Pak Komar. Pak Surya. Oh, Pak Surya sudah nggak asing lagi bagi kita ya. Pak Rayadi. Ada dia Pak. Masya Allah. Agak tengah biar saya bisa kamerain. Oh ya, siap. Ustadz Reno. Silakan Pak, Ustadz Reno. Bapak Rizky. Pak Rizky. Agak tengah aja Pak. Pak Rizky. Bu Rani. Dan yang terakhir Bu Ines. Inilah tim grup yang akan membawa nanti ke depan. Baterai habis. Mohon sabar sebentar, fotografer akan mengabadikan. Semangat baru. Jangan lupa perjuangan kita yang selama ini harus tetap berjalan dengan baik. Insya Allah kita merasakan apa hal kita. Jangan lupa itu. Yang penting hal kita harus betul-betul tercapai, ya kan? Selama ini kita bingung, ya kan? Insya Allah dengan adanya 7 titik ini, insya Allah bisa seperti apa yang tadi ditanyakan Pak Dirana, masalah khususnya di sini jangan sampai ada lagi, insya Allah, ya. Pertahankan itu, jangan sampai ada di lokasi apartemen kita. Biar Bu Kadis sama Pak Camat. Ya silakan Ibu. Silakan Bu Kadis, insya Allah Pak Camat, Pak RW, ayo Pak RW, ayo Pak. Ayo, Saya nggak bisa. Pak, ayo Pak. Inilah yang support untuk kita semua ini. Insya Allah dengan semangat Ibu Kadis dengan timnya, insya Allah kita akan berhasil untuk kedepannya. Image daripada beberapa yang bertemu akan lebih baik dan nanti insya Allah rank kita akan naik. Amin, amin, amin. Itu harapan kita. Dan kita bisa menikmati
fasilitas-fasilitas kita yang ada. Amin. Itu yang tidak akan melukai IPL kita, insya Allah. Asalkan kita bersatu dengan tujuan kita berdoa semoga semua Allah yang ngatur. Ya. Silakan foto ayo semua. Ada mau foto kan? Terima kasih Pak Camat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Kadis, tim, Pak RW. Baik. Terima kasih Pak Bonjo. Alhamdulillah pada hari tepat jam 4 kurang 2 menit waktu hotel, tapi kalau jam saya 4:02 telah terbentuk panitia musyawarah PPP SRS Bogor Vale Apartemen 2021 dengan mengucap alhamdulillah sah pengurus Panmus untuk Bogor Vale. Jadi insya Allah kami sedang siapkan berita acaranya. Nanti mohon berkenan mumpung ada Bu Kadis sebagai saksi. Cuma saya belum tahu nih Bu, dari sekarang untuk ke P3 SRS apakah mengikuti maksimal 3 bulan atau kalau Ibu minta secepatnya atau tergantung seperti apa? Mungkin ada arahan Bu dari Bu Kadis. Ibu ini kayak semangat. Alhamdulillah ya. Baik, Semakin cepat semakin baik. Masya Allah. Mudah-mudahan kita support semua para pemilik ya, mensupport Panmus ini supaya apa yang dibutuhkan di dalam persyaratan atau yang disiapkan ya, kayak mungkin nanti bikin task force misalnya ada 7 kan, 1 membuat anggaran rumah tangga dibantu sama di luar ini nggak apa-apa ya, toh kita sama juga 1. Bu Marti masih buka kan Bu kalau malam Bu ya? Ya, gampang. Pokoknya insya Allah bisa diitukan, ya, dikondisikan. Jadi akan intens ya. Nanti mohon salah satu di sini untuk buat jadi admin satunya WA sampai lupa sih. Grup Telegram ya, grup Telegram khusus pemilik ya. Khusus pemilik dulu aja, nanti setelah itu nanti penghuni boleh. Khusus pemilik dulu, kita fokus ke pemilikan P3 SRS. Bahkan nanti, ini titip nih sama Panmus, boleh juga nanti sebelum pemilihan P3 SRS, calonnya dikasih kesempatan untuk KP, kampanye, boleh ya? Nah, seperti apa itu? Boleh nanti. Entah speed sebelumnya atau seperti apa. Saya berharap sih calonnya lebih dari 3 gitu, ada 4 atau 5 lebih bagus ya, supaya pilihan kita menarik ya. Cuma diingatkan juga untuk calon nanti milihnya nanti kalau sudah punya kan ada pengurus, ada pengawas ya, itu boleh ada paket harus disiapkan ini ya, yang namanya Panmus maupun pemilik yang lain ya, kemungkinan itu sangat boleh ya. Jadi sekali lagi punya hak suara, punya hak memilih, punya hak dipilih Bapak Ibu sekalian, asal KTP-nya sudah ditandatangani pengantarnya oleh Pak RW Capil jadi penghuni di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah pengesahan atau penandatanganan berita acara. Untuk itu kepada Bu Yuli sedang menyiapkan ya, untuk bisa ditandatangani. Namun sebelum itu perwakilan dari 7 ini kami mohon untuk berbicara sedikit ya tentang harapan dari kita semua. Silakan mewakili, belum tentu ketuanya, tapi dari 7 kami mohon salah satu bisa memberikan keyakinan kepada kita untuk tugasnya. Silakan. Silakan. Ya. Diamanatkan Pak Haji. Masya Allah.
Hadap sini, hadap Pak. Jadi bisa hadap ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Perungki dan jajarannya, juga Pak RT, Pak RW, dan Pak Camat, Pak Lurah juga salah saya juga di sini dari Babin Kamtipmas dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili teman-teman Pamus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kepercayaan yang diberikan kepada kita 7 orang ini, dan mohon doa restunya supaya kami semua dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan tanpa bantuan dan dukungan dari semua warga akan sulit buat kita untuk melaksanakan kegiatan Pamus ini. Jadi keinginan kami hanya berikanlah dukungan kepada kami dan berikanlah koreksi kepada kami agar kami dapat memperbaiki diri demi kenyamanan dan keamanan dan kesenangan buat semua warga yang berada di Bogor Valley. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radian atas dikanya. Semoga tetap semangat agar perumusnya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Pak Camat memberikan saran yang terbaik buat kita semuanya. Silakan Pak Camat. Mumpung kita bisa silaturahim, jarang-jarang ketemu dengan Bapak Ibu ya. Saya pertama ingin memperkenalkan diri, nama Sahibkan dari Camat Anasaraya. Memang beberapa Bogor ini sudah menjadi perhatian pemerintah Kota Bogor. Kalau boleh saya menyarankan Pak Agus ya, ini biasa paket. Jadi kalau namanya kaitan dengan lembaga pemasyarakatan di kelurahan, itu kan yang terkecil adalah RT, RW, ya, RPM. Nah untuk ini kan RW 11 ya, RW 11. Saya berharap ke depan ini untuk apartemen bisa menjadi satu RT. Ke depan nih. Satu RW atau satu RT? Satu RT Pak. RT aja? Ya satu RT, karena satu RW mungkin belum mampu, kalau mampu sih silakan. Satu RT, kenapa? Karena dalam peraturan daerah Kota Bogor ya, nomor 11 2012 yang sudah direvisi, itu minimal ada 50 kakak yang berdomisili di lingkungan tersebut. Ya, jadi bukan penghuni, bukan, tapi domisili. Sekarang ada berapa kakak? Yang KTP Bogor Valley ada berapa? Sedikit Pak. Ya, kalau misalnya 50 lah. Nah, satu jadi begini, saya berpikir ke depan, ya biar kita tidak pusing lagi, tidak planningnya. Seandainya nanti banyak yang beralih menjadi KTP Bogor Valley, ada 50 kakak, maka Pak RW kita bisa mengusulkan ini jadi pemekaran RT, biar untuk urusan administrasi lebih mudah. Dan kalau boleh saran-saran Pak Agus, mumpung di sini juga, disepakati saja yang terpilih jadi ketua ketua P3SR, P3RSS itu otomatis jadi ketua RT. Ini tadi bisik-bisik dengan Pak RW, tapi syaratnya tetap 50. Jadi begitu, dan kalau sudah 50 kakak yang sudah domisili, itu bisa langsung diproses. Jadi itulah mungkin saran saja biar lebih. Maaf Pak, satu. Saya baca bahwa ketua P3 tidak boleh merangkap jadi pengurus RT, RW ada, RW-nya ada. Jadi mungkin bukan ketua itunya, mungkin salah satu Pamus kali ya. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Atau pengurus di P3 yang lain, nggak boleh. Maka ini mah intinya adalah mungkin yang terpilih pengurus P3RSS itu, nah itu salah satunya menjadi ketua RT, sehingga nanti akan lebih mudah untuk komunikasi administrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat yang selalu semangat untuk mensupport kita ya. Insya Allah memberikan pelajaran semuanya untuk kegiatan kita ini. Baik,
Terima kasih Pak Camat. Jadi sekali lagi ini sebelum ditutup berita acara udah jadi. Alhamdulillah. Mohon ini yang menandatangani adalah saya Ketua Sidang, lalu saksi alhamdulillah ini ada Bu Kadis Prudkin dan saksi kedua ada Pak Camat. Nah, kita tanda tangan bareng-bareng supaya sah. Alhamdulillah. Ini aja nih Pak. Oh ya, di meja sini. Biar enak ada. Jangan lupa apa tusselnya untuk bisa ditandatangani. Ambil pulpennya. Foto di foto. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanda tangani berita acara pembentukan Panmus. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adis. Camat. Terima kasih semuanya yang mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah tidak ada apa-apa dari semuanya. Yang baik, alhamdulillah. Semoga kegiatan ini telah berjalan dengan lancar dengan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Balik daerah adukan sana aja. Oh iya. Oke, semua kelihatan. Kristal. Ayo semuanya bisa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semangat semuanya ya, terima kasih semuanya, Masya Allah. Kita bisa berhasil dengan lancar. Terima kasih Bu Kadis, Pak Camat. Dengan demikian rapat sudah selesai. Saya kembalikan ke MC kepada Bu Larasati Monggo. Hati kabel Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita tepuk tangan karena acara ini berjalan sangat lancar, nikmat dan pas waktunya jam ya. Sebelum meninggalkan, mohon maaf sekali lagi saya minta mohon maaf untuk mengecek kiri, kanan, depan, belakang. Kalau misalnya meninggalkan sampah, tolong diangkat dan dibuang di tempat yang sudah disediakan. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, akhir kata, saya mungkin tidak perlu membacakan kembali hasil kesimpulan karena memang sudah kita dengar sama-sama. Sehingga izinkan saya atas nama seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam rangka terselenggaranya acara ini. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kata, sikap, dan perilaku kami yang tidak berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.